Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1126 sampai bab 1130. Bukan hanya Ye Lingtian dan Ye Chen yang curiga dengan kaburnya Ye Junlin. Wu Mulan, Zhao Jiangwo dan yang lainnya akan berpikir bahwa Ye Junlin akan ketakutan. Pada saat kritis, saya takut akan meninggalkan istri, anak dan ibu saya dan melarikan diri. Ada berbagai alasan sebelumnya dan saya mampu mengatasi kesulitan. Tapi kali ini kami bertemu dengan keluarga nomor 1 di Daxia. Bahkan rahasia yang dimiliki Zhou Yingning tidak ada gunanya. Ayah, menurutku peluang Ye Junlin melarikan diri adalah 50-50. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja, tapi dia tidak menyangka kamu akan datang dan menonton secara langsung. Ye Chen tersenyum. Dia juga merasa Ye Junlin akan melarikan diri. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ayo pergi. Selanjutnya kita akan melihat Dewa Perang Kunlun. Lalu, Ye Lingtian pergi bersama Ye Chen. Zhao Yalan dan Li Wenyuan menatap Ye Junlin dan berkata, "Sudah kubilang, kamu tidak bisa meninggalkan Ziran dan anak-anakmu demi dirimu sendiri dan melarikan diri, ya, bahkan jika itu berarti kematian, kamu harus menghadapinya dirimu sendiri, kamu tidak boleh melemparkan kekacauan itu ke Ziran." Semua orang memerintahkan, mereka sangat takut Ye Junlin akan pergi begitu saja. Paman, Bibi, ibu mertua, jangan khawatir, anakku mungkin tidak pandai dalam hal lain. Tapi karakternya pasti bagus, dia orang yang jujur. Kalau tidak dia akan menyerah pada kamu keluarga sejak dulu. Zhou Yingning mencoba yang terbaik untuk melindungi Ye Junlin. Li Ziran mengusap perutnya dan berkata, "Saya masih percaya pada Junlin, tidak peduli kesulitan apapun yang ada. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan anak-anak saya." Setelah sekian lama, Li Ziran memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Ye Junlin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Ye Junlin bisa mati demi dia. Dia juga cukup mempercayai Ye Junlin. Di saat kritis ini, saya tidak akan pernah menyerah. Wu Mulan menghentakkan kakinya dengan marah. Tunggu dan lihat saja, cepat atau lambat dia akan meninggalkanmu. Bahkan, mereka tidak malu untuk mengatakan apa yang ada di hati mereka. Pasalnya Ye Lingtian pernah menelantarkan istri dan anak-anaknya demi keuntungan. Oleh karena itu, menambahkannya ke Ye Junlin sama dengan memiliki catatan kriminal. Jika ayahnya bisa melakukannya, dia mungkin akan melakukannya juga. Dan ini juga merupakan momen hidup atau mati. Mereka semakin merasa bahwa Ye Junlin akan melakukan ini. Namun mereka tidak berani berbicara tentang Ye Lingtian. Dia hanya bisa secara langsung mengungkapkan ketidakpercayaannya pada Ye Junlin. "Nenek, yakinlah akan hal ini, sampai anak itu lahir. Junlin tidak akan pernah meninggalkanku, aku jamin dengan hidupku dan kepribadianku." Li Ziran memeluk lengan Ye Junlin dan berkata dengan bangga. Ye Junlin memegang tangannya erat-erat dan berkata, "Ziran, jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu." Li Ziran cukup mempercayai karakter Ye Junlin. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta suami? Ye Junlin tersenyum. Bagaimana mungkin keluarga Ye membiarkan dia pergi? Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan mundur setengah langkah pun. Saya harap begitu, tapi saya pikir kalian, Ziran, akan kecewa. Li Tianhao tampak tidak yakin. "Oke, jangan bicarakan masalah ini, Junlin tidak akan meninggalkanku." Li Ziran membiarkan Ye Junlin membantunya kembali ke kediamannya. Di sini Ye Junlin menerima telepon dari Duan Tianyang di zona perang Jiangbei. Duan Tianyang berkata Ye Lingtian ingin bertemu dengannya. Dan bertanya padanya apakah dia ingin menolak. "Sampai jumpa. Tentu saja aku ingin bertemu denganmu."
Aku ingin melihat apa yang mereka inginkan dariku. Ye Junlin setuju. Di depan zona perang Jiangbei, Ye Lingtian dan Ye Chen menunggu dalam diam. Saat mereka datang ke sini, pemandangan mereka dikawal ribuan orang sudah hilang. Bagaimanapun, momentum yang cukup telah tercipta. Halo Tuan Ye, Dewa Perang Kunlun telah memutuskan untuk bertemu dengan Anda. Bagus sekali, wajah Ye Chen menunjukkan ekstasi. Dia akan bertemu dengan idola terhebat Dewa Perang Kunlun. Ini pasti akan sangat membantunya di masa depan. Ye Lingtian tampak tenang. Menurutnya, dengan statusnya, tidak dapat dipungkiri Dewa Perang Kunlun akan datang menemuinya. Anda tidak perlu memberikan wajah siapapun, hanya wajahnya yang tidak bisa dipungkiri. Tuan Ye, mohon tunggu sebentar, saya akan mengajak Anda menemui Dewa Perang Kunlun nanti. Kata Duan Tianyang, kalau begitu aku akan merepotkan Komandan Duan. Ye Chen berkata dengan sopan, dua orang sedang menunggu di ruang tamu. Akankah kita segera mengetahui cabang mana dari keluarga Ye yang dimiliki oleh Dewa Perang Kunlun? Ye Lingtian sangat menantikannya. Tidak peduli apa, dia ingin merekrut Dewa Perang Kunlun ke dalam keluarga Ye. Mulai sekarang, keluarga pertama di Daxia akan menjadi lebih kuat. Anda bisa mendapat tempat di benua oriental. Tubuh Ye Chen terus gemetar karena gugup dan gembira. Dewa Perang Kunlun memberinya motivasi untuk maju, tetapi juga memberinya cukup rasa takut. Sekarang mereka bertatap muka, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Saat ini, Ye Junlin datang ke Duan Tianyang. Dewa Perang, sepertinya Ye Lingtian ingin kamu kembali ke keluarga Ye. Menurutnya, klan Ye di ibu kota adalah garis keturunan klan Ye di Daxia, dan selama kamu memiliki nama keluarga Ye, kamu bisa punya hubungan keluarga, jadi dia percaya bahwa kamu adalah anggota klan Ye. Aku ingin kamu kembali ke garis keturunan leluhurmu. Duan Tianyang tersenyum, dia bermimpi, tidak mungkin. Kenapa? Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Ye Junlin meraung marah. Kalau begitu, ayo kita pergi dan menemui mereka. Duan Tianyang bertanya, baik. Ye Junlin sangat ingin bertemu dengan dua orang ini. Awalnya, dia ingin menangani urusan keluarga Ye setelah anak Li Ziran lahir. Tapi sekarang Ye Lingtian begitu agresif sehingga dia datang untuk mengancamnya, yang sangat mempengaruhi mood dan suasana hati Li Ziran. Jadi Ye Junlin berencana menyelesaikan masalah ini hari ini. Temui saja dua orang ini sebagai Dewa Perang Kunlun. Terus, dia dan Duan Tianyang berjalan ke ruang resepsi. Namun saat ini, suara siulan datang dari langit. Ye Junlin mendongak dan berkata dengan heran, helikopter Yanlong. Di Daxia, frekuensi penggunaan helikopter Yanlong tidak tinggi, tetapi sangat rendah. Karena helikopter Yanlong ditugaskan untuk misi khusus, baik mengangkut orang atau sumber daya penting, atau menyampaikan perintah mendesak. Kemunculan helikopter Yanlong pasti berarti sesuatu yang besar dan penting telah terjadi. Retak hati Ye Junlin tiba-tiba tenggelam dan dia menyadari ada sesuatu yang salah. Helikopter Yanlong berhenti di halaman tidak jauh dari sana. Dua tentara berseragam tempur hitam dengan gambar naga emas di dadanya turun dari helikopter. Yanlong Wei, seru Ye Junlin. Pengawal Yanlong hanya ada di Daxia Capital, dan bahkan dia tidak punya hak untuk memindahkan mereka. Yanlong Wei datang untuk menyampaikan perintah itu secara langsung, artinya itu adalah perintah Daxia. Ini untuk menyampaikan perintah itu kepada diriku sendiri. Sesuatu yang besar pasti sedang terjadi, helikopter Yanlong dan penjaga Yanlong. Perintah ini mungkin sangat mendesak, dia harus mengambil tindakan secara pribadi. Duan Tianyang tercengang. Dia tidak pernah menyangka Yanlong Wei akan datang sendiri. Apa yang telah terjadi? Ye Junlin meramalkan sesuatu, dan wajahnya menjadi pucat. Lagi pula, sesuatu terjadi pada saat ini. Dia mungkin berada dalam situasi yang sangat memalukan. Kedua pengawal Yanlong dengan cepat bergegas ke Ye Junlin dengan perintah dan berteriak,
Dewa Perang Kunlun menerima perintah. Perintah ini sangat mendesak. Ye Junlin menegakkan tubuh dan memberi hormat militer. Melihat kedua orang itu dengan tenang, bicaralah, perintah apa? Perintahkan Dewa Perang Kunlun Ye Junlin untuk segera memimpin semua prajuritmu, termasuk 5 raja perang, 18 kavaleri kesengsaraan surgawi, tentara hantu, kam 100 binatang, dan tentara naga langit, pergi ke pangkalan nomor 1 di jauh utara. Perintah ini sangat mendesak dan harus segera berangkat. Siapapun yang melanggar perintah akan dikenakan hukum militer. Yan Longwei mengeluarkan perintah kematian kepada Ye Junlin. Ye Junlin menerima perintah transfer dan melihat bahwa itu memang level tertinggi. Bahkan dia harus menurut. Apa yang terjadi? Ye Junlin bertanya dengan tenang. Dewa Perang Kunlun masih ingat Istana Raja Darah? Yan Longwei bertanya. Tentu saja aku ingat. Dia dihancurkan olehku 3 tahun lalu. Lawan yang sangat sulit, dapat dikatakan bahwa ancaman Istana Raja Darah lebih besar daripada seluruh negeri, kata Ye Junlin. Istana Raja Darah dulunya adalah sebuah organisasi di dunia gelap barat, yang berisi ribuan orang yang sangat berkuasa. Mereka adalah sekelompok orang gila yang pandai membunuh dan menghancurkan. Kiki kejam dan bengis saat dia menggunakan tangannya. Mereka tidak peduli dengan konsekuensi apapun. Tindakan teroris seperti pembantaian kota sering dilakukan. Lawan seperti itu adalah yang paling menakutkan. Bagaimanapun, mereka adalah ribuan orang gila. Saat itu, Istana Raja Darah adalah organisasi paling berbahaya di dunia gelap barat. Belum lagi organisasi lain yang takut, bahkan semua negara besar pun takut. Bagaimanapun, ancaman yang ditimbulkan oleh Istana Raja Darah terlalu besar. Mungkin suatu hari nanti dia akan dibalas oleh orang-orang gila ini. Pada tahun-tahun itu, Istana Raja Darah bahkan menduduki peringkat di depan Ye Junlin dalam peringkat paling menakutkan yang dipilih oleh luar negeri. Sejujurnya, dalam pandangan Ye Junlin, bahaya yang dibawa oleh Istana Raja Darah lebih besar daripada bahaya yang dibawa oleh 18 kerajaan. Mungkinkah Istana Raja Darah ada di sini lagi? Ye Junlin bertanya dengan heran. Ya, itu benar. Istana Raja Darah telah muncul kembali. Tadi malam mereka melancarkan beberapa serangan ke markas nomor 1 kami di ujung utara. Dan kami menderita kerugian besar. Menurut berita, kali ini Istana Raja Darah adalah lebih itu jauh lebih kuat 3 tahun lalu. Kata Yan Longwei. Apa? Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas menghancurkan Istana Raja Darah sepenuhnya. Kenapa masih bisa muncul ke permukaan? Ye Junlin sangat bingung. Tapi itu pasti sebuah konspirasi. Seseorang sengaja menargetkannya. Dia sudah dapat menebaknya. Setelah Anda mengetahui kelemahannya, Anda tidak bisa menyerah begitu saja. Itu benar. Ini adalah rencana Watanabe Tenichi, penasihat militer besar kerajaan yang dialah yang membawa ke Istana Raja Darah. Ketakutan akan Istana Raja Darah mengakar kuat di hati orang-orang. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Sejauh ini, hanya Dewa Perang Kunlun yang berhasil menghancurkannya. Tidak ada orang lain yang mendapat manfaat dari Istana Raja Darah. Bahkan jika Ye Junlin benar-benar memusnahkan Istana Raja Darah, dia masih membutuhkan waktu 1 tahun penuh. Jadi saat Istana Raja Darah muncul kembali, Daxia pasti akan memerintahkan Dewa Perang Kunlun untuk menghancurkan mereka secara pribadi. Oleh karena itu, Watanabe Tianyi yakin Ye Junlin akan dipindahkan. Dan memang benar, setelah Istana Raja Darah muncul, hal pertama yang dipikirkan Daxia adalah Ye Junlin. Segera, perintah mendesak dikirimkan kepadanya untuk pergi dan menghancurkan Istana Raja Darah. Dewa Perang, kami tidak mengetahui hal ini. Dikatakan bahwa mereka adalah sisa-sisa Istana Raja Darah, dan mereka telah menyembunyikannya selama hampir 4 tahun, Dewa Perang, sejak Anda menerima perintah. Segera berangkat, waktu tidak menunggu kita. Kedua penjaga naga api mendesak. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam dan berteriak,
perintahkan King Long dan yang lainnya untuk segera kembali dan berangkat bersamaku. Menghadapi perintah transfer Daxia, tidak perlu ada penundaan. Hal yang sama berlaku untuk Ye Junlin, setelah dia memberi perintah. Bawahannya, 5 raja perang, dan lainnya semuanya berkumpul dalam waktu singkat. Ayo pergi, Ye Junlin segera memerintahkan untuk pergi tanpa ragu-ragu. Dewa perang, tunggu sebentar, King Long segera berkata. Yang lain juga tampak ragu-ragu untuk berbicara. Katakan, Ye Junlin berteriak tidak sabar. Dewa perang, jika kamu pergi seperti ini, apakah kamu tidak peduli dengan Nona Li? Dia akan melahirkan seorang anak. Terlebih lagi, ini adalah konspirasi musuh untuk memindahkanmu. Kalau begitu datang dan tangkap mereka, King Long berteriak. Ya itu benar, setidaknya mari kita pertahankan beberapa orang, mari lindungi adik iparku, oke. Meskipun Bai Hu berperang, dia memilih untuk melindungi Li Ziran dalam masalah ini. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak, perintah yang saya terima adalah memimpin semua bawahan saya ke utara, tidak ada yang boleh hilang. Bagaimana dengan saudara ipar perempuan saya? Bagaimana dengan anak itu? Apakah kamu tidak mau untuk melihat anak yang lahir dengan mata kepalamu sendiri? Iya. Benar, butuh waktu setahun penuh untuk menghancurkan Istana Raja Darah terakhir kali. Kali ini Istana Raja Darah lebih kuat. Mungkin kita butuh waktu lebih lama, setidaknya 1,5 tahun. Pada saat ini, kita harus pergi selama 1,5 tahun. Ini terlalu menakutkan, mereka benar-benar tidak ingin melihat Li Ziran ditinggalkan sendirian di sini selama 1,5 tahun, dan dia akan melahirkan seorang anak. Itu terlalu kejam bagi Li Ziran dan putranya, dan perjalanan ini penuh bahaya. Bagaimana kalau kita tinggal? Kavaleri 18 kesengsaraan surgawi, yang selalu pendiam, juga bertanya. Apakah kamu akan melanggar perintahku? Ye Junlin berteriak. Kakak, pada saat ini, semua orang berdiri tegak dan berhenti berbicara. Perintah militer itu seperti gunung, tetapi mereka tidak berani melanggarnya. Semuanya di sini, dengarkan perintahku dan berangkat ke utara. Perintah Ye Junlin, kali ini tidak ada yang keberatan. Mereka semua naik angkutan dan siap berangkat. Ye Junlin tidak pergi menemui Li Ziran dan ibunya. Dia juga tidak membuat pengaturan apapun. Dia pun segera masuk ke dalam mobil, pergi tanpa nostalgia. Bepergian ke ujung utara, karena ini sangat mendesak. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Ye Junlin betapa menakutkannya Istana Raja Darah. Berapa banyak kerusakan yang akan dia timbulkan jika dia terlambat sedikit saja. Oleh karena itu, tidak perlu ada penundaan, dan kami tidak berani menunda sedikit pun. Bahkan Li Ziran dan yang lainnya tidak bisa pergi menemuinya. Melihat Ye Junlin pergi, Duan Tianyang diam-diam berkata, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Namun, dia tahu bahwa kemampuannya terbatas. Kamu Junlin mengharapkan ini, dan dia juga mengharapkannya. Dia tahu bahwa para jenderalnya yang kalah tidak akan pernah menyerah. Dia juga akan mencoba segala cara untuk memisahkan dia dari Li Ziran dan ibunya. Namun, dia tidak pernah membayangkan metode apa yang akan digunakan pihak lain. Bagaimanapun, perbatasan sekarang stabil dan tidak ada insiden besar. Dia benar-benar tidak dapat dipindahkan. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Istana Raja Darah akan kembali lagi dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kemunculan Istana Raja Darah sudah cukup untuk memindahkannya dari Daxia. Karena hanya dia yang mengalahkan Istana Raja Darah, tidak ada orang lain yang mengalahkannya. Ini di luar dugaannya, pada saat paling kritis bagi Li Ziran, hal besar terjadi. Di bawah perintah tingkat tertinggi ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Ziran dan yang lainnya. Wu Mulan dan yang lainnya benar tentang masalah ini. Ye Junlin benar-benar menghilang pada saat ini. Dan akan menghilang selama lebih dari setahun. Menurut mereka, Ye Junlin ditakuti oleh keluarga Ye. Untuk bertahan hidup,
Ye Junlin meninggalkan istri dan anak-anaknya dan menghilang. Tidak ada seorang pun di tim yang berbicara. Setiap orang memiliki wajah yang dingin. Terutama orang-orang Qinglong yang duduk di sebelah Ye Junlin sangat terengah-engah. Perintah mendadak ini membuat semua orang lengah. Ye Junlin bahkan tidak punya waktu untuk mengatur kelompok orang Liziran. Mereka tidak berani bertanya pada Ye Junlin tentang pengaturan selanjutnya. Semua orang mengerti bahwa Ye Junlin hanya memiliki satu tujuan sekarang, untuk menghancurkan istana Raja Darah. Yang dikhawatirkan Qinglong dan yang lainnya adalah siapa yang akan menjamin keselamatan Liziran. Di ruang resepsi, Ye Lingtian dan putranya masih menunggu. Tapi ketika mereka mendengar ada gerakan di luar, keduanya keluar. Saya melihat Teng-Teng berangkat dengan cepat. Apa yang terjadi? Ye Lingtian dan yang lainnya ketakutan dengan pertempuran di depan mereka. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Dewa Perang Kunlun menerima perintah sementara untuk bergegas ke utara. Saya tidak bisa bertemu dengan Anda. Kata Duan Tianyang dengan menyesal. Ah, apa masalahnya? Kamu ingin Dewa Perang Kunlun pergi ke sana secara langsung. Ye Lingtian berkata dengan heran. Ye Chen juga menjadi gugup. Membiarkan Dewa Perang Kunlun diberangkatkan jelas merupakan masalah besar. Ini rahasia, saya tidak bisa memberitahu Anda, silakan kembali. Kata Duan Tianyang. Hah, melihat kereta yang menderu-deru, Ye Chen kesurupan. Sepertinya aku melihat beberapa orang yang kukenal. Gumam Ye Chen pada dirinya sendiri, kenalan. Ye Lingtian bertanya. Sepertinya aku pernah melihat mereka di suatu tempat, di pernikahan Ye Junlin. Ye Chen sepertinya pernah melihat beberapa orang di pernikahan Ye Junlin. Tidak mungkin, Ye Lingtian berkata langsung tanpa memikirkannya. Ye Chen berhenti memikirkannya. Lagi pula, ini tidak mungkin. Dewa Perang Kunlun pergi ke utara, dan itu tidak ada artinya di Jiangbei. Ngomong-ngomong, aku harus menemukan Ye Junlin. Ye Lingtian tiba-tiba teringat sesuatu. Klan Ye telah membuat keputusan. Nama keluarga anak Ye Junlin yang akan datang. Siapapun yang bermarga Ye akan berhubungan dengan klan Ye sampai batas tertentu. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh klan Daun. Oleh karena itu, ketika anak ini lahir, ia tidak boleh diberi nama Ye. Saat Ye Lingtian dan rombongannya tiba lagi, Liziran dan yang lainnya mulai ketakutan. Di mana Ye Junlin? Biarkan dia keluar, teriak Ye Lingtian. Junlin, dia tidak ada di sini. Zhou Yingning menelan ludahnya. Sudah beberapa jam, tapi Ye Junlin belum terlihat. Dia masih meragukan apa yang sedang dilakukan Ye Junlin. Dalam beberapa bulan terakhir, dia berada di sisi Liziran dan tidak akan pergi lebih dari 10 menit. Ye Chen tersenyum dan berkata, mungkinkah Ye Junlin ditakuti? Haha, itu sangat mungkin, Ye Lingtian mengangguk. Entah kenapa, Wu Mulan dan yang lainnya merasa panik. Seolah-olah Ye Junlin benar-benar menghilang dan melarikan diri. Ada apa denganmu? Li Ziran bertanya. Tujuan kedatanganku kepadanya sangat sederhana. Setelah anak dalam perutmu lahir, nama keluarga tidak boleh Ye. Klan Ye kami di ibu kota adalah garis leluhur keluarga Ye di Daxia. Kami memutuskan siapa yang akan diberi nama kamu di Daxia. Anak Ye Junlin kamu tidak bisa diberi nama Ye. Ye Lingtian sangat mendominasi. Apa nama belakang anakku tidak ada hubungannya denganmu? Li Ziran sangat tangguh. Nama keluargamu adalah Ye. Tapi itu berarti kamu menentang keluarga Ye. Jika kamu tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Setelah Ye Lingtian selesai mengancam, dia pergi dari sini. Li Ziran berpikir sejenak dan menelepon Ye Junlin. Bersambung.